ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam bersilaturahim, ya. Intinya dari pertemuan DPB ini kan silaturahim sebenarnya, ya, silaturahim di antara kita stakeholder kepemiluan yang ada di wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU Jakarta Timur. Pada prinsipnya adalah proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akan terus dilakukan, ya, sampai nanti masuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian ini bagian upaya dari KPU dalam memperbaiki data dan juga amanah dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Mudah-mudahan hasil kerja yang maksimal ini juga akan menunjukkan hasil yang maksimal dan tidak ada lagi persoalan-persoalan data pemilih di kemudian hari. Karena dalam setiap pemilu yang sering saya sampaikan, data pemilih ini selalu menjadi sandungan, ya, untuk bagaimana menciptakan data pemilih yang akurat, ya, yang komprehensif dan aktual. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh KPU dalam masa-masa persiapan, ya, masa-masa persiapan dalam menghadapi tahapan pemilu nantinya, ya, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Walaupun di samping itu ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalkan sosialisasi, pendidikan pemilih kepada masyarakat dan lain sebagainya. Termasuk di DKI Jakarta sendiri kami membuat sistem aplikasi pemilu online untuk yang nantinya akan yang akan diproyeksikan untuk pemilihan OSIS di sekolah, pemilihan RT, RW juga bisa, itu bisa dilakukan. Jadi pemilihannya sistem vote, sistem online yang bisa dilakukan di rumah masing-masing, gitu. Karena kita masa pandemi kan dilarang berkumpul. Nah, ini kami coba dalam bentuk skala kecil, ya, skala kecil, dan sudah beberapa kali melakukan uji coba, dan di bulan Februari ini juga akan melakukan uji coba kembali dengan melibatkan teman-teman KPU Kabupaten Kota. Nah, mudah-mudahan upaya-upaya yang terus kita lakukan ini juga akan memperbaiki proses pemilu kita di masa yang akan datang. Karena kita tahu pemilu yang nantinya akan dilaksanakan secara serentak, serentak di 2024. Karena untuk pemilu di 2022 atau 2023 kayaknya tipis harapannya. Ya, tipis harapannya mengingat lobby-lobby politik di antara peserta pemilu dan juga pemerintah ini menjadikan pemilu serentak nantinya di 2024. Tentu akan berdampak langsung kepada kita semua di tingkat bawah, ya, di tingkat kabupaten kota. Sehingga upaya-upaya yang bisa meringankan ini juga tetap dilakukan, sehingga kita mengharapkan prosesnya tidak terlalu sulit, tapi hasilnya maksimal, tidak ada yang dirugikan. Itulah harapan dari kami penyelenggara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat mengikuti kegiatan pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Mudah-mudahan hasil yang didapatkan menjadi update data pemilih ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Dan ini alhamdulillah Jakarta Timur sudah konsisten, ya, secara kontinus melakukan pleno setiap bulan sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurdin yang telah mewakili Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ibu Deti Epsilon Idros.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjut pada acara inti, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin doa pada acara siang hari ini secara agama Islam dan bagi non-muslim dapat berdoa sesuai ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga acara ini dapat berjalan lancar sampai dengan selesai dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Untuk yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan semoga negara kita dapat segera pulih dari virus corona. Amin, 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 ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti pada siang hari ini, pembacaan hasil DPB edisi bulan Januari 2021 oleh Ketua Divisi Pemutahiran Data Pemilih KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Teddy Kurnia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pak Korwil, Pak Nurdin. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Timur. Yang saya hormati Dandim 0505 Jakarta Timur. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Jakarta Timur beserta anggota dan staf. Yang saya hormati Kepala Kesbang Jakarta Timur. Alhamdulillah sudah hadir Pak Tumpal. Yang saya hormati Kasudin Dukcapil yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Kalapas, Narkotik, dan Rutan, Cipinang dan Pondok Bambu. Dan yang saya banggakan, LO Partai Politik 2019 di tingkatan Kota Jakarta Timur. Izin Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan terkait hasil pencermatan daftar pemilih berkelanjutan bulan Januari di tahun 2021. Jadi ini awal tahun yang kita plenokan. Tapi sebelumnya kami atas nama KPU Jakarta Timur meminta maaf atas keterlambatan pleno ini. Seyogianya memang di awal minggu ini kita laksanakan, tapi karena ada SE 134 terkait dengan permohonan atau penyediaan data pemilih sebagai data vaksin untuk Kemenkes. Jadi kami hampir 2 minggu berturut-turut kita fokus ke data yang diminta oleh Kemenkes melalui KPRI. Jadi ada beberapa data yang memang data invalid, data ganda yang harus kita selesaikan. Dan alhamdulillah kemarin kami dapat bantuan dari Cak Nur selaku Kasudin Dukcapil Jakarta Timur untuk menyelesaikan data invalid NIK, invalid NKK, invalid tanggal lahir dan status kawin. Jadi itu yang kita perbaiki, alhamdulillah sudah maksimal dan sisanya sedikit sekali. Gitu. Atas bantuan Cak Nur, alhamdulillah, terima kasih. Dan berikutnya kita juga mengeksekusi data ganda, Bapak Ibu sekalian. Nah, data ganda juga cukup banyak di Jakarta Timur. Terlebih kemarin ketika Pilkada serentak 2020. Jadi banyak juga warga Jakarta Timur yang memang pindah ke daerah ya.
cukup signifikan, sekitar total gandanya itu sekitar 13.000 gitu. Nah, upaya kami dalam bulan ini sudah kita siapkan ya. Namun tidak di bulan ini kami sediakan datanya, tapi di bulan depan ya, di bulan depan. Jadi hari ini bulan ini kami muktahirkan, lalu di bulan depan kami akan sampaikan dan kita plenokan di bulan depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan dasar hukum daftar pemilih berkelanjutan. Lagi-lagi yang seperti saya sampaikan di bulan-bulan sebelumnya, DPB ini merupakan amanat ya, amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 dan diperkuat dengan SE nomor 181 terkait dengan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020. SE 181 itu mengatur untuk diselenggarakannya atau dilaksanakan daftar pemilih berkelanjutan ini diplenokan setiap bulan. Lalu SE nomor 304 terkait pelaksanaan yang tadinya kita selalu diadakan melalui luring di hotel berbintang di Jakarta Timur, tapi sekarang tidak lagi. Nah, sesuai dengan SE 304 boleh dilaksanakan melalui WFH gitu ya. Lalu SE nomor 550 rapat pleno dan permintaan data pemilih pemuktahiran berkelanjutan tahun 2020. Jadi yang awalnya memang rapat pleno diselenggarakan secara internal, namun dengan SE 550 ini kami punya kewajiban dan diteruskan oleh KPU RI untuk mengundang stakeholder dan partai politik pemilu tahun 2019. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan proses daftar pemilih berkelanjutan itu, ya DPB apa sih gitu ya? Daftar pemilih berkelanjutan itu apa gitu? Nah, proses pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus di luar tahapan pemilu atau pemilu kada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih. Jadi walaupun tidak ada pilkada, walaupun Jakarta Timur tidak mengikuti pilkada di tahun 2020, namun pemuktahiran data pemilih setelah atau pasca pemilu 2019 itu tetap dilaksanakan. Dengan apa? Dengan dilakukan pemuktahiran setiap bulan dan diplenokan di setiap bulan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih di Jakarta Timur dan untuk meminimalisir ketika ada pemilu kada atau pilpres di kemudian hari atau yang akan datang bisa bersih, akurat, dan terpercaya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, nah apa saja yang diproses terkait bahan-bahan apa saja yang diproses di daftar pemilih berkelanjutan ya, atau apa saja yang dimanfaatkan. Pertama, di tahun 2020 kita memanfaatkan data DPK, lalu laporan masyarakat, lalu sinkronisasi DP4, terus aplikasi ya, lalu perubahan data kependudukan. Nah, perubahan data kependudukan periode pertama itu pertanggal 18 April 2019 sampai 1 April 2020 itu sudah kita selesaikan dan kita tuntaskan di bulan Desember yang diplenokan di bulan Januari. Itu selesai, alhamdulillah 1 tahun ya, 1 tahun kita laksanakan pemuktahiran data yang diterima oleh KPU dari Dukcapil per tanggal 18 April 2019 atau 1 hari setelah pemungutan suara ya, sampai 1 April 2020. Nah, hari ini yang kita pakai atau yang kita gunakan untuk di tahun 2021 itu adalah data semester 2 ya. Data semester 2 per tanggal 2 Oktober 2020 dan disempurnakan tanggal 16 November. Karena kalau 2 Oktober itu masih
yang kita dapat itu hanya sebatas TMS, ya, meninggal, pindah keluar, dan TNI Polri. Nah, untuk pemilih barunya, ya, termasuk pendatang, ya, yang datang ke Jakarta Timur atau pemilih pemula itu didapati oleh KPU Jakarta Timur itu pada tanggal 16 November. Nah, ini data-data yang kita manfaatkan dan data yang kita olah setiap bulan untuk proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan di Jakarta Timur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sampel data yang meninggal, sampel data pindah, sampel data TNI Polri, data yang dari Dukcapil per semester 2. Kenapa saya sampilkan di PowerPoint ini? Karena memang ketika pleno di bulan Desember ada masukan dari Bawaslu, ya, Bawaslu Jakarta Timur untuk menampilkan sampling data yang kita olah, data yang kita hapus, data yang kita masukkan atau data yang kita input. Jadi ini atas dasar masukan dari Dukcapil, masukan dari Bawaslu terkait penampilan ini. Nah, ini terkait data yang meninggal, data pindah, dan data TNI Polri. Ini tentunya yang kita TMS-kan, ya, yang kita TMS-kan di KPU Kota Jakarta Timur. Lalu selanjutnya data pendatang dan data pemula. Pendatang itu yang awalnya memang dia bukan Jakarta Timur atau di luar Jakarta Timur, lalu datang ke Jakarta Timur, tentunya ini data yang kami masukkan sebagai data baru, ya, data baru di daftar pemilih berkelanjutan. Jadi bertambah, ya. Kalau tadi TMS kita mengurangi data Jakarta Timur, kalau ini bertambah, jadi menambah. Nah, terkait data sampel pemula itu tentunya umurnya 17 tahun semua, bisa dilihat, ya. Di 17 tahun. Nah, 17 tahun ini memang punya kewajiban siapa saja warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun, maka wajib dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan, ya, sesuai dengan Undang-Undang tahun 2017. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan historical pemilih baru dan TMS, ya, bulan Januari 2021. Data 10 kecamatan ini yang meninggal 804, lalu yang awalnya sipil sekarang menjadi TNI Polri itu jadi 12, ya. Masing-masing kecamatan ada satu-satu, kecuali Makassar dan Cipayung itu ada 2, ya, satu perempuan, satu laki. Nah, 12 orang ini tentunya kita TMS-kan karena tentunya TNI Polri tidak punya hak untuk memilih. Lalu pindah. Nah, pindah ini keluar Jakarta Timur, total 10 kecamatan ada 802. Lalu kategori potensi pemilih baru, ini cikal bakal untuk data bertambah di KPU Kota Jakarta Timur. Pendatang di luar Jakarta Timur masuk ke Jakarta Timur sebanyak 836 orang. Lalu pemilih pemula ini cukup tinggi, ya, Bapak Ibu sekalian. Ada 2.915, ya. 2.915 orang atau yang berumur 17 tahun yang sudah punya hak untuk memilih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode Januari 2021, ya, di Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur. Jadi DPTHP 3 ini yang dipakai di pemilu tahun 2019. Lalu ini daftar pemilih berkelanjutan di tahun yang lalu, ya, di tahun yang lalu di update di Desember, ya, yang diplenokan di bulan Januari kemarin. Totalnya 2.266.362 orang. Nah, lalu potensi pemilih baru. Nah, potensi pemilih baru ini cukup tinggi, ya. Yang tadi kalau kita lihat, kalau kita rigid di historical TMS dan MS-nya itu di pemilih pemula yang cukup tinggi, ya. Ada di angka 2 juta. Nah, jadi
potensi pemilih barunya, pendatang dan pemilih pemula 3.750. Lalu yang tidak memenuhi syarat ada 3 kategori yang tadi saya sampaikan, ada pindah, lalu meninggal, dan TNI Polri. 1.618. Nah, ini jumlah daftar pemilih berkelanjutan Januari 2021. Jadi rumusnya itu daftar pemilih berkelanjutan di Desember, ditambah pemilih baru, dikurangi TNS, hasilnya daftar pemilih berkelanjutan Januari 2021. Jadi mekanisme seperti itu, ditambah kurang gitu ya. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, daftar pemilih berkelanjutan Januari 2021 ini totalnya 2.268.494 ya, 494. Kalau kita lihat dari dari daftar pemilih berkelanjutan di bulan Desember itu meningkat ya, dari 2.266 menjadi 268, meningkat sekitar 2.000-an lah kurang lebih ya. Karena tadi kalau kita lihat dari historikal TNS sama potensi pemilih barunya ada di pemilih pemula yang cukup tinggi di bulan ini. Nah, selanjutnya ini historikal data ya. Historikal hasil penetapan rapat pleno dari tahun lalu sampai bulan awal tahun ini ya. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga yang dipakai di pemilu 2019 di 10 kecamatan ini. Lalu daftar pemilih berkelanjutan di Desember tahun 2020 atau tahun lalu ya, di angka 2.266.362. Lalu daftar pemilih berkelanjutan Januari 2021 di angka 2.268.494. Jadi itu pembacaan hasil pemuktahiran di bulan Januari yang sudah kami laksanakan, sudah kami muktahirkan dan kita plenokan di hari ini. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Jeng Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teddy Kurnia yang telah membacakan hasil DPB pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah kami share di kolom chat, dan kami sudah juga meng-share untuk soft copy rekapitulasi DPB edisi 11 bulan Januari 2021. Silakan diunduh yang sudah kami share di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, memberikan masukan dan saran kepada kami, dipersilakan. Silakan. Bawaslu mungkin Pak Sahroji. Suaranya Pak belum kedengeran Pak. Lagi absen dulu sebentar nih, karena tadi disuruh absen, kita absen dulu. Oke, siap Pak. Coba mungkin yang lain dulu, habis absen mungkin saya bisa masuk dulu, menyampaikan beberapa hal. Oke, baik Pak. Silakan yang lain. Ada yang mau bertanya, memberikan saran dan masukan? Oke, belum ada ya? Ya, mungkin diduluin Pak. Boleh, Silakan saya Pak buka Sarujini. ya ininya. Ya, silakan Pak. Terima kasih waktunya, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Bawaslu, Ketua KPU DKI Jakarta yang diwakili oleh Pak Nurdin, Ketua dan anggota KPU Kota Jakarta Timur, anggota Bawaslu Jakarta Timur yang hadir, sahabat-sahabat dari Kesbangpol,
dari Dukcapil, dari partai politik, dan lainnya yang hadir di acara ini. Salam sehat, semoga semua diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajat doanya. Terima kasih waktunya Pak Teddy, tadi sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan data pemilih berkelanjutan, meskipun pada pleno hari ini tidak merekap ya, karena kemarin ada tugas yang lebih urgent mungkin terkait data untuk vaksin, sehingga untuk bulan pleno hari ini tidak dimunculkan kita acara rekapitulasi yang baru, gitu ya Pak Teddy ya. Tetapi saya apresiasi dan terima kasih beberapa hal yang dari Bawaslu Kota Jakarta Timur sampaikan dapat ditindaklanjuti ya oleh KPU. Mungkin yang pertama mengenai sampling yang bisa ditampilkan pada saat pleno maupun ditempel di kantor mungkin ya atau di media lain. Kemudian juga ada kesempatan, saya kira tadi ya disampaikan, kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan lah ya, karena kita tidak mendapatkan data secara langsung ya, mungkin bisa diperbolehkan melihat proses pengelolaan atau pemeliharaan dengan datang ke kantor KPU. Mungkin di sana bisa diperlihatkan, ya mudah-mudahan dengan diperlihatkan dikasih oleh-oleh juga data pemilih berkelanjutan. Biasanya kan begitu, kalau kita silaturahmi ada oleh-olehnya kan. Mudah-mudahan itu bisa diberikan nanti. Bapak Ibu semua, namun mungkin saya kira kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh KPU perlu kita apresiasi. Namun kan ini kita sudah melakukan pemutakhiran data sekitar 1 tahun lah ya, kurang lebih ya, dari Maret hampir 1 tahun. Artinya di tahun 2021 ini kita harapkan sih ada, selain tadi ya, ada sedikit lebih terbuka. Dalam arti yang pertama yang mau saya sampaikan, satu, terbuka informasi untuk masyarakat atau pihak yang memang warga-warga yang sudah masuk sebagai pemilih usia 17 tahun ke atas, itu untuk bisa menyampaikan bagaimana caranya mudah menyampaikan bahwa saya sudah berumur 17 tahun nih, gitu kan. Kemudian karena dia ingat, oh kalau 17 tahun harus masuk data pemilih oleh KPU nih. Nah itu bagaimana mudahnya masyarakat bisa menyampaikan itu, gitu kan. Kalau bahasa saya sih, bayangan saya ya, misalkan gini, kan biasanya masyarakat itu mengupdate KTP ya, itu mendapatkan KTP kan lewat kelurahan atau lewat Dukcapil, sehingga KPU mungkin bisa memberikan info ya melalui media yang ada di kelurahan bahwa sekarang sedang dilaksanakan pendataan pemilih berkelanjutan. Sehingga kalau orang lagi ngurus KTP dan dia merasa, oh saya 17 tahun, perlu data, di situ ada infonya, kemana saya harus menyampaikan info ini kalau saya udah 17 tahun, gitu kan. Atau tadi, saya baru pensiun dari TNI Polri, atau saya sudah lepas dari TNI Polri. Nah, data info itu mudah didapatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan itu. Mungkin yang mudah saat ini adalah WA. Jadi KPU bisa menyediakan WA Center bagi masyarakat untuk menyampaikan itu, bahwa saya sudah 17 tahun, sudah pensiun, atau saya sudah masuk TNI dan saya mau menyampaikan data ini gitu. Nah, itu saya kira ke depan bisa ditampilkan semacam itu, sehingga masyarakat mudah untuk update gitu kan. Saya kira ini juga membantu KPU selain data-data yang didapatkan dari Dukcapil ya, karena saya lihat tadi data Dukcapil itu kan yang semester awal itu kan diberikan dari 1 April, dari 18 April ya, jadi 1 hari setelah hari H. 18 April 2019 sampai April 2020. Nah, kemudian diberikan lagi data pada 2 Oktober. Nah, kemudian data ini juga berkelanjutan dari, misalkan kalau terakhir April 2020 tetap tanggal 18, maka dari tanggal 19 April 2020 sampai saat ini gitu kan. Karena kan ini kan dia tidak update nih data Dukcapil nih gitu kan, tidak update pada hari ini, mungkin mundur, datanya mundur berapa bulan.
Kayak tadi kemarin kan masih dipersoalkan orang yang meninggal kemarin-kemarin bagaimana? Kan ternyata belum masuk gitu kan. Kenapa? Karena data yang diberikan Dukcapil memang tidak update pada hari H gitu ya. Saya kira gitu Pak. Dukcapil hanya memberi data dari sekian sampai sekian. Nah ini yang diolah gitu. Saya kira itu agar masyarakat lebih mudah menyampaikan informasi. Nah kemudian yang kedua mungkin bisa disampaikan data-data Dukcapil yang baru diberikan saat ini pada KPU itu seperti apa? Saya kira tadi belum dijelaskan ya, data semester 2 itu seperti apa keterangannya, berapa jumlahnya, dari kapan sampai kapan gitu kan. Memang pemberiannya Oktober 2020, kemudian diupdate lagi karena ada beberapa hal permasalahan di nomorik segala macam ya, jadi November satu itu. Kedua mungkin juga KPU juga mulai juga kan ini pengelolaan kemudian pemeliharaan dari data-data invalid yang sudah ada nih yang 2 juta sekian, saya kira perlu dilihat lagi barangkali ada data yang memang tadi invalid, double atau nicknya tidak pas segala macam. Saya kira itu juga perlu dilakukan agar data ini betul-betul update sehingga nanti pada saat tahapan pemilu berlangsung dan mudah-mudahan paling lambat kan pemilu atau tahapan dimulai Juli 2022 ya, kalau memang pemilunya 2024, 2 Juli 2022 itu datanya sudah bagus sehingga pada saat proses coklit itu tidak menimbulkan beban yang berat bagi KPU dan semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saroji. Pak Teddy mau menanggapi? Baik, Jan. Ya, terima kasih Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur atas masukan dan sarannya yang cukup luar biasa dan membantu buat pemuktahiran di KPU Kota Jakarta Timur. Yang pertama terkait dengan terbukanya informasi ya, atau mempermudah masyarakat untuk bisa melaporkan bila mana ketika 17 tahun ya bisa melapor langsung ke KPU dengan aplikasi atau sistem yang mudah, contohnya dengan WA ya. Ini akan kita sambut baik ya terkait dengan WA Center KPU JT. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rapatkan di internal kami dan yang kita akan sampaikan terkait dengan fasilitas WA Center untuk mempermudah masyarakat melapor ketika belum terdaftar di dalam daftar pemilih berkelanjutan. Terima kasih sarannya. Lalu yang kedua terkait dengan data Dukcapil semester 2. Memang rinciannya belum kita sajikan, masih tahap penelahan ya. Kita masih merekap terkait dengan data Dukcapil semester 2 yang pertanggal 2 Oktober dan disempurnakan pada tanggal 16 November. Insya Allah nanti bulan depan kita akan sampaikan rincian apa saja atau rincian meninggal berapa, pindah berapa, TNI Polri berapa, lalu pendatang berapa, dan pemilih pemula total yang diberikan Dukcapil berapa, kita akan sampaikan di kemudian. Terima kasih atas masukannya. Lalu selanjutnya terkait dengan data invalid ya sama data ganda yang tadi disampaikan sama Ketua Bawaslu, memang yang kita kerjakan ini adalah sesuai dengan instruksi SE 134. Jadi data invalid yang kita kerjakan ini adalah data di tahun 2019 atau sisa-sisa di tahun 2019. Nah, instruksi di SE 134 itu dijelaskan bahwa bagi KPU yang melaksanakan pilkada di tahun 2020, maka data yang disajikan atau data yang diberikan adalah data yang terakhir ya atau pasca pemilu kada tahun 2020. Namun kalau tidak ada pilkada ya, bagi KPU kota tidak ada pilkada, maka yang digunakan atau maka yang diserahkan adalah data terakhir di tahun 2019 atau Pilpres.
Nah, di tahun 2019 itu menyisakan data invalid yang belum benar. Jadi masih kategori invalid sama data ganda. Nah, data invalid itu kalau saya lihat dan telah kemarin setelah kita mutakhirkan di 2 minggu yang lalu, itu tidak banyak gitu ya. Sisa di tahun 2019 itu tidak banyak. Hanya sekitar ratusan, sekitar 200-an lah, 200 lebihan. 200 lebih data invalid yang kita perbaiki. Jadi setelah kita telaah melalui teknik atau fasilitas yang dari Dukcapil untuk KPU, lalu setelah tidak ditemukan, kami kemarin coba koordinasi sama Cak Nur ya, Kasudin Dukcapil Jakarta Timur, alhamdulillah disambut baik dan dibantu, alhamdulillah 99% tuntas gitu ya, menyisakan 1% yang belum atau tidak ditemukan. Lalu data ganda ini kita eksekusi ya, dari total, kalau ganda internal hanya sedikit ya, ganda Jakarta Timur cuma 291 orang ya, ganda internal. Nah, yang banyak itu adalah ganda luar DKI. Jadi ganda Jakarta Timur bersama Bandung misalnya, atau Jawa Tengah, Jawa Timur, nah itu kebanyakan ganda itu. Nah, kita sudah eksekusi data itu melalui update terbit NKK. Kalau yang kita sama-sama ketahui di 6 digit, setelah 6 digit di NIK ya, 6 digit, kalau misalnya Jakarta Timur contohnya 317501 misalnya Matraman, kode kecamatan. Nah, setelah itu kan tanggal lahir, bulan lahir, sama tahun lahir itu di KTP. Tapi kalau di NKK itu 317501 ya, 3175 itu kode Jakarta Timur, 01 kode kecamatan. Nah, setelah itu adalah terbit KK. Tanggal terbit, bulan terbit, tahun terbit. Dan di situ kita adu data ya, mana yang paling update gitu. Kalau misalnya update-nya lebih update di daerah, maka tentunya kami yang TMS-kan gitu. Kami hapus data gandanya. Tapi kalau misalnya kita yang menang atau Jakarta Timur yang update, yang misalnya di tahun 2020 ininya terbit kakaknya di daerah bukan tahun 2010, maka kami tandain, tapi kami tidak punya hak atau kewenangan untuk mencoret ya, karena itu kewenangannya di KPRI. Jadi kami hanya tandain saja, ini loh yang di luar ini adalah terbit NKK-nya lama gitu, tidak terbaru. Yang terbaru ada di Jakarta Timur, maka Jakarta Timur tentunya menang gitu. Nah, itu nanti tingkat KPRI yang akan menghapus, karena itu tingkat ganda antar provinsi gitu. Kami tidak punya kewenangan untuk menghapus. Mungkin itu terkait data invalid sama data ganda yang kami kerjakan di 2 minggu yang lalu ya. Kita mutakhirkan, dan insya Allah akan kami sampaikan di rapat pleno di bulan depan. Kita akan sajikan datanya, rekapnya ya, sama sampel datanya yang kami akan sajikan di depan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sementara aja, silakan. Terima kasih. Baik Pak Teddy, terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada yang lagi yang mau bertanya? Dari Dukcapil mungkin Ibu? Maaf Bu, suaranya tidak terjelas Bu. Baik, mungkin sedang ada gangguan ya dari Dukcapil. Bu, mungkin nanti sekalian Dukcapil jelaskan bagaimana koordinasi antara Dukcapil Jakarta Timur dengan Dukcapil DKI terkait data yang diberikan kepada KPU.
Karena kan data KPU itu pemberiannya dari atas kan, dari Dukcapil DKI melalui KPU DKI, kemudian langsung ke KPU Jakarta Timur gitu kan, tidak melalui Dukcapil Jakarta Timur gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana koordinasi antara Dukcapil Jakarta Timur dengan Dukcapil DKI agar datanya memang apa yang diberikan oleh DKI valid sesuai apa yang ada di Jakarta Timur. Mungkin itu juga sekalian kepada Ibu Dukcapil. Makasih Bu, mohon maaf ya Bu ya. Maaf Bu, suaranya kurang jelas Bu. Mungkin karena cuaca kali, Jang. Iya, mungkin karena ada cuaca. Sepertinya di Pulau Gadung hujan deras itu, sama kayak di kantor Pak Bang Steroji itu, Pak Ketua. Hujan deras. Belum terdengar ya Bu, suaranya Bu? Iya, belum terdengar Bu. Mungkin itu dulu yang ke apa? Iya, ke Kesbang dulu mungkin. Kesbang Pak Tumpal ya? Pak Tumpal. Ya, silakan Pak Tumpal, ada yang mau disampaikan? Ya, baik. Dari partai politik mungkin ya, perwakilan partai politik. Baik, Bapak dan Ibu, karena juga cuacanya mungkin ya, jadi sinyalnya mempengaruhi pada acara siang hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Silakan Pak Faisal. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin lanjut aja pada penetapan ya, Pak Teddy ya? Ya, lanjut aja. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak Teddy yang telah membacakan hasil DPB, dan sekarang saatnya untuk acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu penetapan DPB ke-11 edisi bulan Januari 2021 yang akan disampaikan oleh Divisi Pemutahiran Data Pemilih kepada Bapak Teddy Kurniadi. Silakan. Baik, terima kasih Jam. Ya Pak. Lampiran 1 berita acara Pleno KPU Kota Jakarta Timur nomor 5 PL.01.2/3175 KPU Kota _2/2021. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat kota bulan Januari tahun 2021 oleh KPU Kota Jakarta Timur. Kecamatan Cakung, 7 kelurahan, laki-laki 198.943, perempuan 195.669, jumlah 394.613. Kecamatan Cipayung, 8 kelurahan, laki-laki 97220, perempuan 98882, jumlah 196.102. Kecamatan Ciracas, jumlah kelurahan 5, laki-laki 107577, perempuan
110698, jumlah 218276. Kecamatan Duren Sawit, jumlah kelurahan 7, laki-laki 157274, perempuan 160661, jumlah 317936. Kecamatan Jatinegara, jumlah kelurahan 8, laki-laki 120199, perempuan 120464, jumlah 240663. Keramat Jati, jumlah kelurahan 7, laki-laki 110507, perempuan 112669, jumlah 223176. Makassar, 5 kelurahan, laki-laki 73850, perempuan 78741, jumlah 152592. Matraman, 6 kelurahan, laki-laki 69807, perempuan 71886, jumlah 141693. Pasar Rebo, 5 kelurahan, laki-laki 75748, perempuan 81177, jumlah 156925. Pulau Gadung, 7 kelurahan, laki-laki 111599, perempuan 114920, jumlah 226519. Jumlah keseluruhan 65 kelurahan, laki-laki 1122725, perempuan 1145769, jumlah 2268494. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih lanjutan tingkat Kota Jakarta Timur ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teddy Kurnia yang telah menyampaikan penetapan DPB ke-11 edisi bulan Januari 2021. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita akhiri acara ini, kami mengingatkan kembali untuk soft copy rekapitulasi DPB edisi 11 bulan Januari 2021, Bapak dan Ibu dapat mengunduh pada link yang telah kami share di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah rapat pleno pada siang hari ini telah selesai kita laksanakan. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Kami seluruh panitia KPU Kota Jakarta Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada acara kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.